Welcome back. Kali ini kita akan membahas tentang agriculture transformation dan rural development. Ini ada di chapter 11, chapter 9 buku teks Anda. Jadi kalau Anda mau mendapat materi yang lebih lengkap dari intisari yang ada di PPT ini, saya sarankan Anda membaca bukunya. Oke. Nah, mari kita mulai. Jadi beberapa minggu yang lalu kita sempat mendiskusikan tentang industri ya. Kita membahas tentang bagaimana peran industri terhadap pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, namun demikian sebetulnya yang sangat berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan itu bukan hanya industri, tapi juga agriculture. Okay? Nah, oleh karena itu di sini kita bisa simpulkan bahwa the heavy emphasis in the past on rapid industrialization may have been misplaced. Kenapa misplaced? Karena yang berperan terhadap pembangunan dan pertumbuhan itu bukan hanya industri tapi juga agriculture. Agriculture development is now seen as important part of any development strategy. That is very true ya. Nah, jadi three complementary elements of an agriculture and employment based strategy. Jadi ini adalah beberapa peran agrikultur ya dalam development. Itu adalah accelerated output growth, and then rising domestic demand for agriculture output, lalu non agriculture rural labor intensive rural development activities that are supported by farming community. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang past progress, jadi bukan progress yang current ya, tapi past progress dan juga current challenge dalam agricultural growth. Nah, jadi although agriculture employs the majority of developing countries labor force, it accounts for much lower share of total output. Nah, jadi itu betul ya bahwa salah satu karakteristik agrikultur yang bisa kita lihat itu adalah biasanya dia akan mengemploy sebagian besar labor force di negara berkembang, tapi share of agriculture in GDP itu biasanya kecil kalau dibandingkan dengan share industri sama share bidang jasa. Okay? Dan problem yang kedua adalah agricultural production is rising but unevenly. Oke, berikutnya. Nah, ini di figur 91 Anda bisa melihat as a countries develop, the share of GDP and labor in agriculture tend to decline, but many idiosyncrasies. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di aksis X itu adalah GDP per kapita, sedangkan di aksis Y itu adalah share of labor and GDP in agriculture. Kita bisa lihat bahwa yang warna biru ini itu adalah share labor in agriculture, lalu yang warna hitam ini adalah share of GDP from agriculture. Kurang tebal ya, saya ganti dulu warnanya. Nah, ini adalah share of GDP from agriculture. Nah, di sini kita bisa lihat garis rata-ratanya ya yang warna biru. Jadi ini share of labor itu dia decline. Jadi seiring berjalannya waktu sebuah perekonomian berkembang dan tumbuh, itu share of labor in agriculture-nya akan decline, begitu juga dengan share GDP from agriculture itu juga decline. Meskipun ada beberapa yang unik ya patternnya, seperti China, ini patternnya dia agak beda, agak unik. Lalu Brazil juga agak unik. Lalu mana lagi ya yang unik? Nah, itu aja. Nigeria ini juga agak unik. Tapi biasanya trennya itu adalah decline. Share of labor in agriculture sama share of GDP from agriculture. Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah cereal yields by world region tahun 60 sampai 2005. Nah, jadi cereal yields ini dia merefer pada hasil dari gandum, padi, lalu juga jagung. Nah, itu termasuk dari sereal ya kita menyebutnya. Jadi ini adalah hasil produksi dari produk-produk tersebut. Yang di negara maju ini yang lambangnya garis-garis bulat ini dia trennya cukup positif. Lalu yang di negara berkembang di Asia itu yang segitiga ini ya, dia trennya mengikuti negara maju. Berikutnya yang di Latin Amerika itu yang persegi ini yang warna hijau, dia
agak di bawah yang Asia ya. Sedangkan yang di Sub-Saharan Afrika yang warna kuning ini dia sepertinya crop yield-nya atau cereal yield-nya itu stagnan. Oke. Nah, yang berikutnya, nah ini ada beberapa challenge, terutama di Afrika ya, in terms of agriculture growth. Jadi di Afrika itu salah satu challenge yang cukup berat itu adalah karena adanya malnutrisi dan kelaparan. Malnutrisi dan kelaparan ini lebih spesifik lagi yang disebabkan karena adanya New Green Revolution. Nah, apa yang dimaksud dengan New Green Revolution? Jadi New Green Revolution itu adalah sebuah terobosan dalam bidang agrikultur di mana mereka menggunakan bibit tanaman yang hybrid. Jadi mereka punya hybrid seed yang harusnya bisa menghasilkan hasil panen yang lebih baik. Jadi they use hybrid seed. Oke. Nah, tapi kebetulan mereka menghandlenya dengan tidak terlalu baik. Nah, oleh karena itu yang terjadi adalah instead of menjadikan farmingnya jadi lebih baik, malah keadaannya jadi lebih buruk. Jadi yang terjadi karena adanya New Green Revolution ini bisa Anda baca lengkap di textbook, tapi singkat ceritanya adalah karena pemerintah menghandle New Green Revolution-nya dengan tidak baik, maka terjadi food price spike tahun 2007 sampai 2008. Jadi tahun 2007 sampai 2008 harga bahan makanan di Afrika itu meroket tinggi sekali. Nah, oleh karena itu banyak orang yang tidak bisa afford untuk membeli bahan makanan, makanya terjadi malnutrisi dan kelaparan. Dan di tahun 2011 terjadi lagi harga bahan makanan yang meroket. Nah, jadi the presence of market failures and poverty alleviation goals create need for constructive government role in agriculture. Nah, jadi karena permasalahan ini ya, makanya kita butuh constructive government role in agriculture. Nah, kita akan diskusikan yang berikutnya adalah peran pemerintah dalam bidang agriculture development. Jadi ini hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung development in agriculture. Nah, yang pertama tentu saja ya peran pemerintah itu untuk take care of the issue in terms of externalities. Salah satunya environmental externalities. Lalu juga pemerintah bisa mendukung agricultural research and extension service. Nah, pemerintah juga bisa mendukung economies of scale in marketing. Karena salah satu problem yang dihadapi petani, terutama petani yang kecil ya dan di daerah rural, itu mereka pertama produksinya tidak mencapai economies of scale, dan yang kedua mereka kesulitan untuk memasarkan produknya. Nah, berikutnya adalah permasalahan informational asymmetries in product quality. Nah, jadi salah satu karakteristik dari produk hasil agrikultur itu kita tidak bisa memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan itu punya kualitas yang sama. Jadi bisa saja produk dari farm satu itu kualitasnya akan beda dengan produk farm yang lain. Nah, oleh karena itu disinilah peran pemerintah untuk bisa mengusahakan atau membuat agar produk yang dihasilkan itu kualitasnya standar. Yang berikutnya tentu saja peran pemerintah provide institution and infrastructure, lalu juga ensure shared growth in agriculture sector. Yang berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah addressing poverty traps. Jadi poverty traps ini sering sekali terjadi terutama di keluarga yang dia itu berada di rural area dan dia miskin ya, jadi dia menggarap tanah atau menggarap ladang itu subsisten untuk bertahan hidupnya sendiri. Nah, itu biasanya ada poverty traps di situ. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang the structure of agrarian system in developing world. Nah, yang pertama adalah three system of agriculture. Nah, itu terdiri dari yang pertama adalah agriculture based countries yang biasanya dia bersifat subsisten. Dan juga agriculture itu make large part of growth. Jadi dia rely heavily on agriculture. Yang berikutnya adalah transforming countries, di mana karakteristiknya adalah biasanya sebagian besar penduduk di rural area di dunia ini itu tinggalnya di transforming countries.
Nah, mereka juga biasanya punya large percentage of poverty incidence, lalu juga low contribution of agriculture to growth. Yang terakhir adalah urbanized countries, di mana di sini karakteristiknya adalah lebih dari setengah poor population-nya itu hidup di area urban. Nah, biasanya banyak negara-negara yang dia itu pattern pertumbuhannya itu mengikuti three system of agriculture. Jadi kita bisa contoh ilustrasinya itu bisa kita lihat di India, di Cina, sama di Indonesia dan juga Brazil. Oke. Jadi kita bisa lihat di figur yang ini. Jadi awalnya negara-negara tersebut bentuknya adalah agriculture base. Kayak misalnya di sini ada India ya, kita lihat India dulu. Jadi India awalnya agriculture base, lalu dia mulai seiring waktu ya, dia berubah atau bertransform menjadi transforming countries. Nah, lalu setelah itu dari sana dia akan juga berubah menjadi urbanized countries. Kayak misalnya Indonesia di sini. Indonesia dulu agriculture base, sekarang sedang di tahap transforming countries. Lalu Brazil yang tadinya transforming countries sekarang sudah berubah menjadi urbanized countries. Oke. Nah, berikutnya di tabel 9.1 Anda bisa melihat land productivity in developed and developing countries. Nah, mari kita lihat contohnya. Jadi mari kita cek Jepang. Nah, di Jepang itu agricultural productivity-nya adalah sekitar $39.000 dan average grain yield-nya sekitar 5.900 kg per hektar. Padahal di sana populasinya adalah 129 juta. Kita bandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia, produktivitas agriculture-nya itu hanya sekitar, sayangnya ya, hanya sekitar $657. Sedangkan average grain yield-nya hanya sekitar 4.500 kg per hektar. Okay? Padahal populasi kita jauh lebih banyak daripada Jepang, yaitu sekitar 227 millions. Nah, ini menunjukkan bahwa in terms of agriculture itu negara maju ya, itu mereka lebih produktif daripada negara berkembang. Okay? Nah, berikutnya kita akan mendiskusikan tentang struktur agrarian system di negara berkembang. Nah, tadi meneruskan yang tadi ya, kalau tadi kita bahas struktur yang three pattern tadi, yang three system of agriculture, sekarang kita masuk ke peasant agriculture. Nah, peasant agriculture ini bisa ditemukan di Latin Amerika, Asia, dan juga Afrika. Oke. Nah, peasant agriculture ini apa? Nah, ini dia menggarisbawahi tentang di agriculture itu ada landowner, ada juga buruh tani. Nah, itu kita akan bahas banyak tentang hal itu ya. Jadi ada rich farmer, ada poor farmer. Oke. Nah, Latin Amerika sama Asia ini mereka ada kesamaan sama ada perbedaannya. Kalau di Latin Amerika itu masalahnya adalah di latifundio dan minifundio atau dualistic pattern. Nah, jadi kalau Anda baca di buku Anda itu lebih lengkap ya, tapi summary-nya adalah latifundio itu large land holding. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang punya banyak resource, dia kaya, maka dia bisa menjadi tuan tanah. Nah, si tuan tanah ini dia akan punya banyak sekali tanah dalam jumlah besar dan dia bisa mempekerjakan banyak petani di situ atau buruh tani di situ. Sedangkan minifundio ini biasanya adalah tanah yang dia kecil atau ladang yang kecil yang biasanya dimiliki oleh petani yang miskin dan digarap hanya untuk supaya bisa bertahan hidup. Itu minifundio. Nah, yang berikutnya adalah kalau di Asia itu permasalahannya adalah fragmented and heavily congested dwarf landholding. Nah, nanti kita akan bahas ini di beberapa slide yang berikutnya. Dan di Afrika itu adalah extensive cultivation patterns. Oke. Nah, ini ada distribusi untuk farmland dibagi ke dalam operational farm size, land tenure status di beberapa negara berkembang di Asia dan Latin Amerika. Oke.
kita lihat beberapa part aja ya, misalnya di farm size. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau di Asia biasanya farm size-nya itu agak kecil, misalnya di Indonesia ya, average farm size itu cuma sekitar 1,1 hektar. Nah, Gini coefficient of land concentration-nya juga cukup rendah, sekitar 0,56. Lalu kalau di Latin Amerika seperti di Brazil misalnya, maka average operational farm size-nya itu besar, hampir 60 hektar ya. Dan Gini coefficient of land concentration lebih tinggi dari Indonesia. Begitu juga di Uruguay, average operational farm size-nya itu lebih dari 200 hektar dengan Gini coefficient sekitar 0,82. Oke. Nah, ini change in farm size and land distribution. Ya, Anda bisa baca sendiri ya, ini perubahan dari land distribution sama farm size. Ada yang berubahnya naik, ada yang berubahnya turun. Ya, wajar ya, karena kan tadi seperti dikatakan, seiring sebuah perekonomian itu tumbuh dan berkembang, biasanya mereka mulai sedikit demi sedikit mereka akan bergeser dari agriculture ke industri. Tapi bukan berarti ya bahwa pertumbuhan sama development itu semuanya adalah peran dari industri. Itu juga ada peran dari agriculture. Oke. Nah, ini kita bahas tentang problem transforming economies, problems of fragmentation and subdivision pattern inland in Asia. Nah, tadi kan kita sempat membahas tentang fragmentasi ya, fragmentasi kepemilikan tanah di Asia. Nah, itu sebetulnya adalah efek dari adanya peraturan kolonial di zaman kolonialisme dulu. Jadi di zaman kolonialisme itu dulu yang sangat diperhatikan itu adalah isu private property rights. Nah, jadi kepemilikan tanah itu penting sekali. Jadi zaman dulu, zaman penjajah, tuan tanah atau orang yang kaya dan bisa memiliki tanah itu mereka sangat dilindungi ya hak milik tanahnya. Nah, maka banyak orang-orang yang punya resource, mereka menginvestasikan resource mereka pada kepemilikan tanah. Makanya ada the consequent rise of money lenders. Nah, nanti si tuan tanah ini mereka akan menyewakan tanah mereka untuk digarap oleh petani penyewa. Nah, nanti petani penyewa yang mengerjakan lalu berusaha mengerjakannya dengan baik ya, tentu saja, karena profitnya kan yang akan menjadi profitnya si petani penggarap ini, petani penyewa, bukan petani penggarap tapi petani penyewa. Nah, inilah yang disebut sebagai fragmentasi di Asia. Nah, contemporary landlordism in India and Pakistan involves absentee landlordism and persistence of sharecroppers and tenant farmers. Nah, nanti kita akan diskusikan tentang sharecroppers. Jadi sharecroppers itu, jadi kalau misalnya Anda menjadi petani, itu kan banyak resiko yang Anda hadapi. Kalau misalnya Anda hadapi sendiri, ya tentu resikonya akan terasa berat kan. Makanya ada yang namanya sharecroppers. Sharecroppers itu artinya misalnya 2 orang petani, mereka akan menggarap lahan yang sama dan mereka akan share lahannya, share resikonya, dan juga share keuntungannya. Nah, itu sharecroppers. Lalu juga ada tenant farmers, itu adalah petani penyewa. Dia yang menyewa tanah ke tuan tanah tadi. Nah, jadi rapid population growth resulted in more fragmentation and peasant impoverishment. Jadi pertumbuhan populasi yang tinggi di Asia itu juga memberikan dampak dengan semakin banyaknya fragmentasi dan juga semakin banyaknya peasant impoverishment. Nah, jadi memang petani kecil atau petani miskin atau buruh tani itu mereka berada di keadaan yang sangat tidak diuntungkan. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas yang terjadi di Latin Amerika. Nah, jadi patternnya itu tadi ya, latifundios sama minifundios kan. Nah, tapi selain latifundios sama minifundios, di Latin Amerika itu lahan yang menghasilkan itu juga ada family farms dan juga medium size farms. Okay? Nah, di sini dikatakan bahwa latifundios itu biasanya dia tidak efisien dan juga landlordnya kadang-kadang tidak peduli dengan business of farming. Karena apa? Ya karena dia sudah untung kan dari
um, apa namanya dari menyewakan tanahnya, atau ya dari menyewakan tanahnya kan sudah untung, jadi dia tidak terlalu peduli itu tanah nanti menghasilkan atau tidak. Nah lalu yang berikutnya juga biasanya latifundios itu transaction cost-nya lebih tinggi. Nah yang berikutnya adalah overall the agriculture sector seem to be doing well in many Latin American countries. Nah seperti yang kita lihat tadi ya, di Uruguay, di Venezuela, di Brazil, mereka masih heavily rely on agriculture. Nah, dua negara yang paling prominent in terms of agriculture di Latin Amerika itu adalah Chile dan juga Brazil. Chile dengan diversifikasinya dan Brazil dengan biofuelsnya. Nah, kalau Anda penasaran soal diversifikasi dan juga biofuels ini, Anda bisa baca di textbook, oke? Nah, tapi namun demikian, di Latin Amerika itu extreme rural inequalities itu masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan, oke? Nah, berikutnya kita akan bahas tentang subsistence agriculture di Afrika. Jadi di Afrika kita punya permasalahan subsistence agriculture dan extensive cultivation. Jadi karakteristik agriculture di Afrika itu yang pertama adalah dia low productivity sama lack of technology. Yang berikutnya adalah shifting cultivation. Lalu yang shifting cultivation, nah jadi shifting cultivation itu apa? Itu adalah fenomena di mana si petani ini akan terus menggarap ladang tersebut, jadi ditanemin terus di panen terus, jadi tanam panen sampai kualitas dari lahan tersebut itu menurun atau menjadi buruk. Jadi tingkat fertilitasnya turun, lalu lahannya jadi tidak subur lagi. Nah, jadi yang terjadi adalah petani akan melakukan itu sampai lahannya nggak bisa dipakai lagi, lalu pindah lahan yang lain. Nah, jadi di sini perawatan lahannya agak-agak kurang. Nah, itu yang terjadi di Afrika. Nah, berikutnya juga ada permasalahan dengan seasonal demand for labor depending on rainy season. Nah, jadi di Afrika itu karena they are still lack of technology ya, jadi cuaca itu masih jadi isu yang cukup penting di sini. Jadi ketika sedang kemarau panjang, nah itu biasanya employment in agriculture itu turun. Tapi kalau sedang musim hujan, employment in agriculture itu naik. Nah, berikutnya adalah high dependence on unimproved seed sown on unfertilized rain-fed fields. Nah, jadi ini erat hubungannya dengan bentang alamnya Afrika ya, karena mereka memang bentang alamnya agak sulit untuk menemukan tempat yang subur dan juga mudah ditanam. Jadi memang mereka high dependence on unimproved seed, unfertilized land sama rain-fed fields, oke? Lalu juga relatively high fraction of underutilized land. Nah, tapi juga banyak lahan yang di Afrika itu masih underutilized. Nah, berikutnya juga concern about climate change, dan yang terakhir adalah need for an African new green revolution. There are hopeful signs that it is getting underway. Oke, nah jadi tadi kita sempat bahas sedikit tentang Green Revolution ya. Nah, itu diharapkan sebetulnya Green Revolution itu diharapkan menjadi salah satu alternatif yang bisa membuat agriculture di Afrika itu lebih baik. Nah, jadi sekarang mereka berharap adanya New Green Revolution di mana sudah dihandle dengan lebih baik sehingga bisa menjadi alternatif untuk development in agriculture sector in Afrika. Oke. Nah, yang berikutnya adalah role of women. Nah, jadi ketika kita sedang membahas tentang agriculture development ya, maka itu erat kaitannya dengan role of women. Kenapa? Because women provide 60% to 80% agricultural labor in Asia, Africa, and also 40% in Latin America. Women also work longer hours than men. Dan yang terakhir, government assistance program tends to reach men, not women. Nah, kenapa? Karena biasanya kepala keluarga itu identik dengan laki-laki. Itulah kenapa bantuan pemerintah lebih banyak sampai ke yang laki-laki daripada yang perempuan. Oke. Nah, ini sesuatu yang harus digarisbawahi ya dan diperhatikan baik-baik, karena pada kenyataannya di area rural
itu juga tidak sedikit keluarga yang kepala keluarganya itu adalah perempuan. Oke. Nah, berikutnya ini Anda bisa melihat expansion of modern inputs in world's developing regions. Anda bisa lihat sendiri ya, in terms of irigasi, itu yang paling merasakan benefitnya South Asia. In terms of varieties of cereal, itu yang paling merasakan benefitnya adalah East Asia sama Pacific. Sedangkan yang fertilizer consumption itu juga East Asia and Pacific. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang microeconomics of farmer behavior and agricultural development. Oke. Nah, jadi kita akan bahas tentang petani kecil atau petani subsisten ya di sini. Jadi ciri khas dari subsistence farming itu adalah mereka biasanya petaninya risk averse, lalu mereka menghadapi uncertainty yang sangat banyak dan mereka biasanya fokus untuk survival. Nah, jadi singkatnya karena mereka subsistence farming ya, maka mereka menghadapi uncertainty yang sangat banyak. Jadi in terms of harga, cuaca, other uncertainty juga karena mereka tidak bisa mengakses kredit dan asuransi, maka uncertainty-nya terlalu tinggi, resikonya terlalu tinggi, maka mereka menjadi risk first. Dan kalau di subsistence farming, sebetulnya goal mereka dari bertani itu adalah survival. Karena apa? Karena mereka akan bertani, memanen, dan apa yang dipanen itu akan dikonsumsi. Oke. Nah, jadi oleh karena itu, effort to minimize risk and remove commercial and institutional obstacle to a small farmer innovation are necessary. Nah, oleh karena itu kita butuh terobosan yang bisa membuat risknya itu bisa diminimize dan juga kita bisa mendorong petani itu untuk menjadi komersil ya. Nah, itu kita butuhkan untuk bisa menolong petani-petani kecil atau petani subsistence. Oke. Nah, ini ilustrasi dari risk averse di small farmer. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri ya bahwa untuk yang farmer A ini dia kalau misalnya melakukan subsistence farming, yang si farmer A ini dia dengan teknologi yang lebih rendah, teknik yang tradisional gitu ya, dia bisa memenuhi minimum consumption requirements-nya. Karena di sini karena teknologinya lebih rendah, jadi variasinya lebih kecil ya. Sedangkan yang farmer B kalau pilih teknologi yang lebih tinggi, nanti minimum desirable consumption-nya tidak bisa terpenuhi. Nah, itulah kenapa kebanyakan subsistence farmer lebih memilih teknologi yang rendah. Oke. Nah, ini juga sama. Tadi kalau pakai teknik B itu yang tekniknya lebih mutakhir, itu dia probability crop yield-nya itu rendah ya. Jadi di bawah 10%, tapi kalau misalnya meskipun crop yield-nya itu bisa smooth gitu ya. Jadi sepanjang waktu ada crop yield. Oke. Nah, tapi karena probability crop yield-nya itu kecil, jadi farmers biasanya menghindari teknik itu. Sedangkan teknik A, teknologinya rendah misalnya, itu probability yield-nya itu tinggi ya, hampir 40%, tapi dia hanya akan yield di waktu ini saja. Nah, tapi tetap dipilih karena dia less risky. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ini adalah insentif under sharecropping. Nah, jadi di sini kita punya sebuah figur, sumbu X-nya adalah labor, sumbu Y-nya adalah value per input of labor. Jadi misalnya, jadi sharecropping itu tadi ya, dia berbagi lahan, berbagi resiko, berbagi keuntungan. Nah, jadi ketika seorang petani itu dia nggak berbagi lahan, jadi dia bertani sendiri gitu ya, maka dia akan melakukannya sampai mencapai VMPL atau Value Marginal Product of Labor. Nah, kalau ingin mencapai VMPL, maka effortnya dia itu kan di titik ini ya, itu akan sama dengan LF. Kalau dia sendiri, maka keuntungan dari VMPL ini bisa dia nikmati 100%. Nah, tapi kalau dia sharecropping, maka nanti benefit yang dia nikmati itu tidak utuh VMPL, tapi sebagian dari VMPL atau gamma dikali VMPL. Nah, jadi gamma ini adalah portion
portion benefit yang bisa dirasakan petani. Nah, kita bisa lihat bahwa lebih besar yang nggak sharecropping kan. Nah, oleh karena itu kalau misalnya sharecropping itu biasanya effort yang diberikan oleh petani juga lebih rendah, yaitu di LS. Nah, ini sebetulnya fenomena sharecropping ya. Jadi betul bahwa sharecropping itu Anda akan berbagi risiko, tapi juga Anda akan berbagi benefit. Oleh karena itu benefit yang dihasilkan itu memang lebih kecil. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa isu tentang sharecropping. Long debate-nya bisa Anda baca sendiri di buku. Tapi intinya di sini Marshall mengatakan bahwa sharecropping itu inefisien dan poor incentive. Lalu Cheung mengatakan kalau mau sharecropping harus ada monitoring approach. Stiglitz mengatakan bahwa kita harus ada compromise between two types of risk. Lalu di sini ada juga dikatakan screening argument yang mengatakan bahwa kalau misalnya seorang petani itu ability-nya tinggi sekali, tidak usah sharecropping tapi langsung rental saja. Jadi langsung menyewa tanah saja. Lalu yang berikutnya adalah Ali Syaban menemukan empirical evidence adanya inefisiensi di sharecropping. Nah, yang terakhir adalah giving sharecroppers a large share of the produce and security of tenure online can increase efficiency. Nah, jadi katanya kalau kita bisa memberikan large share of produce and security of tenure of land, maka si sharecropping ini bisa menjadi lebih efisien. Nah, berikutnya juga ada permasalahan dengan interlocking factor markets. Nah, ini intinya apa? Ini intinya adalah ada market failures di faktor market. Oke. Market failures. Oke. Nah, berikutnya ini adalah salah satu alternatif. Nah, jadi policy alternatif yang bisa diharapkan membuat quality of life-nya subsistence farmer dengan lebih baik. Nah, tapi tentu saja ini tidak bisa dieksekusi dengan satu kali saja ya, jadi harus ada prosesnya. Nah, jadi yang pertama adalah kita bisa mulai mempromosikan transisi menuju mix and diverse farming. Nah, jadi di sini small farmers atau subsistence farmer itu biasanya mereka hanya menanam tanaman yang akan mereka konsumsi saja, jadi staple food. Nah, kita mulai bisa memperkenalkan bahwa mereka juga bisa menanam cash crop. Nah, cash crop itu apa? Cash crop itu adalah tanaman yang bisa ditanam lalu untuk tujuan dijual, bukan dikonsumsi sendiri. Nah, tapi kita mulai memperkenalkannya dengan cara jadi mix farming ya, jadi menanam keduanya, tidak hanya menanam staple food saja. Dan nanti dari mix farming ini, nah diharapkan petani bisa menuju ke diversifikasi farming atau diverse farming. Oke. Selain staple crop sama cash crop, kita juga bisa mulai memperkenalkan peternakan. Jadi itu alternatifnya ya. Jadi tadi staple crop, cash crop sama peternakan. Nah, step yang kedua setelah transisi to mix and diverse farming itu adalah divergence to specialization. Nah, inilah yang kita biasa sebut dengan modern commercial farming. Jadi harapannya dari transisi tadi in the long term bisa menjadi modern commercial farming. Oke. Nah, yang berikutnya, ini saya hapus dulu ya. Nah, yang berikutnya ini adalah apa ini? Sebentar. Nah, core requirements of strategy of agricultural and rural development. Nah, jadi ini ada beberapa strategi ya yang bisa dilakukan untuk mendukung agricultural and rural development. Jadi ada dua isu di sini yang digarisbawahi. Yang pertama adalah improving small scale agriculture, yang berikutnya adalah condition for rural development. Untuk improving small scale agriculture bisa dengan technology and innovation, bisa dengan pricing policies, bisa dengan adapting new opportunities and new constraint. Sedangkan yang rural development ini bisa dengan land reform, bisa supportive policy, bisa integrated development objective. Oke. Nah, jadi itu saja materi untuk kesempatan kali ini. Ini ada konsep of review, Anda bisa review sendiri.
Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Oke.